Momen inersia benda tegar. Benda yang tidak mengalami perubahan bentuk, volume akibat bekerjanya gaya benda tersebut. I sama dengan M kali R kuadrat. Ini adalah tabel benda tegar. Ya, ini berupa lingkaran. Jumlah momen gaya sama dengan I kali alfa, percepatan sudut, ya. Sudah tegak lurus. Untuk momen gayanya F kali R I kali A per R, ya. Percepatan sudut itu rumusnya A per R. Jika benda itu berupa silinder pejal, ya, I sama dengan setengah MR kuadrat. Lihat tabel benda tegar. F kali R sama dengan setengah MR kuadrat kali A per R, ya. R nya saya kalikan ke bawah jari-jari, ya. F sama dengan, ya, setengah MR kuadrat kali A per R kuadrat. Saya coret F, ya, sama dengan setengah MA. Kesetimbangan tiga gaya, ya. F2 dengan F3 sudutnya adalah alfa, F1 dengan F3 sudutnya beta, F1 dan F2 sudutnya adalah gamma. F1 sin bertolak belakang sudutnya alfa sama dengan F2 sin beta sama dengan F3 sin gamma. Bisa dipecah rumus itu. F1 sin alfa sama dengan F2 sin beta, atau F2 sin beta sama dengan F3 sin gamma. Mana yang diketahui dulu? Contoh, lihat gambar. Massa 2 kg, T1 T2, G nya 10, tentukan T1 dan T2, tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Saya gambar tiga gayanya, ya, pas di tengah-tengah seperti pertigaan, ya. Itu adalah M2, yaitu T2, terus T1. Saya buat nanti itu sudutnya adalah 60 derajat, ya. Dibuat sumbu XY, memotong di tengah-tengah titik tiga gayanya, sumbu X, terus itu adalah sumbu Y, ya. Perhatikan untuk menghitung sudut 60 segitiga itu, ya, pas. Nah, itu segitiga ini siku-siku 60 90, berarti sisanya 30, ya. Nah, sebelahnya itu adalah 90, berarti kalau di total 120. Itu siku-siku, berarti totalnya 90. Massa 2 kg, W nya dikalikan 10, 2 kali 10 berarti 20 Newton. Sudah ada 30, sisanya adalah 60, ya. Itu 60
ditambah dengan siku-siku 90 ya, totalnya adalah 150. W20 yang diketahui W berarti W dulu, W sin 120 sama dengan T1 sin 90. W nya 20, sin 120 itu sama dengan sin 30 berarti setengah, sama dengan T1 sin 91. Kalikan silang 1 sama dengan 40 Newton. Untuk T2 caranya sama. Nanti diketahui W dulu ya, W dulu mulainya. W dibagi sin 120 sama dengan T1 T2 sin 150. W nya 20 setengah T2 sin 150 setengah akar 3. T2 sama dengan 20 akar 3. Contoh lagi ya, gambar itu W nya 10, T1, T2, tentukan besarnya T1 dan T2. Saya gambar lagi pertigaannya di titik itu ya. Nah, titik itulah itu W nya ke bawah adalah 10 Newton, T1 sudut 30 itu 60, sudutnya 60. Ternyata sudah siku-siku ya, sudah siku-siku antara 60 dengan 30 lah itu. Nah itu sudah siku-siku itu. Oke, 90 totalnya siku-siku itu ya. Itu 30, 90 berarti itu 60. 30, 90 berarti itu 30. Sisanya 17, 90 ya. Sisanya siku-siku berarti 30, itu siku-siku. 90 berarti totalnya 90 tambah 30, 120 ya. 30 lah, 90 dikurangi 30 berarti sisanya 60. 60 bawahnya itu adalah itu siku-siku berarti 90. 90 tambah 60, 150. Mulai dari W sama dengan sin 90 sama dengan T1 sin 150. W nya adalah 10, sin 90 adalah 1. T1 sin 150 itu sin 60 setengah akar 3. T1 berarti 5 akar 3 Newton ya. Berangkat dari yang diketahui dulu, yang diketahui W ya W, kalau diketahui itu T1 ya mulai dari T1. W sin 90 tetap sama dengan T2 sin 120. W nya 10, sin 91, sin 120 sama dengan sin 30 itu setengah, berarti T2 nya adalah 5. Sebuah benda tegar terjadi kesetimbangan terpenuhi dua syarat, yaitu kesetimbangan translasi sigma F sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Yang kedua, kesetimbangan rotasi, yaitu sigma
momen kaya sama dengan 0. Contoh, perhatikan gambar. Jika G-nya 10, masanya 2 kg, suruh mencari tegangan tali T. Saya sket di situ. Kenapa? Karena T belum tegak lurus. Ya, T belum tegak lurus, yaitu situ depan sudut adalah sin. Garis merah itu sejajar dengan titik di titik B. Ya, nah itu M-nya. Nah itu sin, berarti T sin 30. W-nya 20, 2 kali 10. Mengintari spidol saya, ya, kedua momen itu sudah tegak lurus. Jumlah momen gaya sama dengan 0. Ya, LA, LAB, W min LAB, panjang lengannya T sin 30 sama dengan 0. LAB nya 2, W nya 20, min 2T setengah, sin 30 setengah, 40, 2T, T nya adalah 40. Masuk titik berat merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan terpusat pada titik tersebut. Ada satu titik berat berbentuk garis, rumusnya X itu Y itu untuk garis pakai L ya. Yang kedua titik berat berbentuk luasan, rumusnya X itu Y itu luasannya adalah A, pakai A. Contoh titik berat berupa garis, ya, mencari XY, garis AB, ya, X-nya pas tengah garis AB, ditarik ke bawah itu, X-nya berapa? 1 tambah 2 dibagi 2, ya, 2,5. Untuk sumbu Y tinggal narik saja, itu ketemu 2, selesai. Untuk nomor 2, X-nya tinggal narik garis ke sumbu X itu 4, Y nya ada 2, tengah-tengahnya AB, 4 tambah 9, 13 dibagi 2, 6,5. Ini titik berat garis. Contoh ada 2 garis, garis 1 dan garis 2 digabung ya. Itu panjangnya 4, kita tarik ke sumbu X, berarti 0 sampai 4 garis 1 ya. Untuk garis 2 saya tarik ke sumbu Y, itu panjangnya 4 ke atas, berarti 6 yang ke atas itu. Untuk garis 1, fokus di garis 1, L1 panjangnya adalah 4 ya, 4 kurangi 0, X1 di antara tengah-tengah garis 1, 0 tambah 4 bagi 2 berarti 2, Y1 tinggal narik saja lurusnya sumbu Y 2. Untuk garis 2 panjangnya ya itu adalah 6 dikurangi 2, 4, L2 nya X2 tinggal narik ke sumbu X itu 4 lurusnya ya. Untuk sumbu Y 2 tambah 6 dibagi 2, 4. Maka untuk X itu rumusnya X1 L1 tambah X2 L2 dibagi L1 ditambah L2, 2, 4 ditambah 4, L2 nya 4 dibagi 4 tambah 4 ya 8, 12 ditambah 16 8, 24 dibagi 8 ketemu 3. Yang Y rumusnya Y1 L1 ditambah Y2 kali L2 dibagi L1 ditambah L2.
ya, itu dilihat. Saya punya luasan untuk titik berat luasan ya 4/8 ukurannya ya. Maka buat sumbu XY ya di sampingnya tuh dilihat, kita tulis di titik-titik sumbu X dan Y ya, itu sumbu X, yang itu sumbu Y. Pusatnya di 0 ke atas, berarti yang atas sumbu Y nanti 4 di situ, yang di sumbu X 8. Kita buat persilangan garis pojok musuh pojok ya, pojok lawan pojok. Nah, titik berat luasannya lah itu saya titik, oke, tanda tanya, ketarik ke sumbu X itu berapa, ke sumbu Y berapa ya. Oke, kita hitung untuk sumbu X 0 tambah 8 dibagi 2 4, Y nya 0 tambah 4 dibagi 2 berarti di sumbu X dan Y 4,2. Lanjut ke dua luasan ya. Untuk dua luasan itu ukurannya kita tetap membuat sumbu XY ya, di samping seperti tadi ya. Kita tarik ya, tinggal nambahi saja sedikit. Sumbu X pusatnya 0, itu sumbu Y ya, itu 2 ya, 4 2 nah, 2 4 berarti 6. Nah itu tingginya 6, lebarnya ya 2 4 sama, ternyata 6. Saya bagi, nah ada 2 luasan ya, itu 2 ya, 2. Oke, saya bagi 2 luasan itu ada luasan 1, luasan 2 ya. Ya, itu luasan 1, luasan 2. Luasan 1 kita kerjakan dulu. Kita buat garis di perempatan ya. Untuk luasan ya, itu 2 kali 6 12. X1, nah titik tengah itu ditarik ke sumbu X, yaitu 0 ditambah 2 1. Untuk sumbu Y kita tarik ke sumbu Y itu berapa? Y1 0 ditambah 6 bagi 2 berarti 3. Untuk luasan 2 ya, sekarang A2 selisihnya 4, 2 kali 2 ya, berarti 8. X2 kita buat perpotongan lagi, kita tarik ke sumbu X, X2 6 tambah 2 dibagi 2 4 ke sumbu Y ya, berarti Y2 0 ditambah 2 dibagi 2 1. Baru masuk rumus ya, jadi X sama dengan X1 A1 ditambah X2 A2 dibagi A1 ditambah A2 ya, dan seterusnya. Kalau 3 luasan ya sampai 3 ya, itu saya isi angkanya. Dua 2/10. Untuk Y sama Y1 A1
ditambah Y2 kali A2 dibagi A1 ditambah A2. Y1 nya 3, A1 12 ditambah Y2 nya 1, luasnya adalah 8. Nah itu ketemu sama ya, 22/10.